Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila Arsya dengan NPM 17011102009 kelas A. Nama Tri Amara Octavia, NPM 1701110200043, kelas A. Halo, perkenalkan, nama aku Dewi Yati dengan NPM 1701102000013. Aku dari kelas A, Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiana dengan NPM 17011102053 dari kelas A Administrasi Publik. Selamat malam. Wacana amandemen konstitusi dan bangkitnya kembali GBHN dari alam kubur menjadi topik hangat politik tanah air. Apakah memang kita perlu untuk mengutak-atik konstitusi kita termasuk menghidupkan GBHN, dan apakah ini memang untuk kepentingan nasional atau justru menjadi ajang transaksi politik semata? Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan tidak akan terburu-buru membahas amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun pertama MPR akan berfokus menerima masukan dari masyarakat. Wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali garis besar haluan negara menuai pro dan kontra di publik. Banyak yang khawatir rencana amandemen berpotensi menjadi bola liar yang berdampak pada aspek ketatanegaraan. Lalu bagaimana sebetulnya dinamika tentang tarik-menarik kepentingan dalam wacana amandemen terbatas UUD 1945 dan penghidupan GBHN? Bagaimana sih asal-muasal dari GBHN itu? Banyak sekali orang bertanya-tanya mengenai apa sih GBHN tersebut. Jadi GBHN atau garis besar haluan negara biasa disebut dengan GBHN, diartikan sebagai haluan negara mengenai adanya penyelenggaraan suatu negara pada garis-garis besar pada pola agar pembangunan nasional menyeluruh terarah terpadu. Selanjutnya bisa kita ketahui bahwa GBHN ini mendapat beberapa perdebatan. Sebelum adanya GBHN pada bahasa Orde Baru tentunya sudah terbentuk rezim, yaitu Manifesto Politik Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Nah, menurut hasil riset dari Imam Subhan disebutkan bahwa sebelum Indonesia merdeka, ini pemerintah sudah merencanakan pembangunan dari penataan konstitusi. Beberapa dekade berselang, adanya Belanda kembali ke Indonesia membuat mayoritas beberapa perancangan yang dimana perancangan ini merupakan titik awal dari dibentuknya GBHN tersebut. Seperti tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara yang dimana sebelum adanya amandemen MPR harus menetapkan atau menetapkan GBHN tersebut. Sekarang kita beralih kepada dampak dari diberhentikannya GBHN. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengingat bahwa diberhentikannya GBHN adalah akibat dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada sidang tahunan MPR pada 1 hingga 9 November tahun 2001. Dari sekian banyak pasal yang mengalami perubahan, kita dapat mengambil 3 pasal yang berkaitan langsung dengan pemberhentian GBHN, yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 3, dan pasal 6. Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan dilakukan oleh MPR diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, perubahan terhadap pasal 3 mencabut kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Dan perubahan terhadap pasal 6 yang membuat rakyat dapat memilih presiden mereka sendiri. Dari perubahan undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai hal yang perlu dicermati. Khususnya adalah bahwa setelah amandemen, MPR tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN. Lalu, apakah yang akan terjadi kepada penyelenggaraan negara ketika GBHN sudah tidak berlaku lagi? Untuk mengganti GBHN, disusunlah RPJP yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
RPJP berlaku selama 20 tahun yang kemudian terbagi ke dalam periode jangka menengah selama 5 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut berisi program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pemberhentian GBHN dan pemberlakuan RPJP dinilai lebih cocok untuk mendukung pembangunan Indonesia pada keadaan yang dinamis. Khusus pemberlakuan kembali GBHN. Belum lama ini banyak sekali desas-desus tentang pemberlakuan kembali GBHN. MPR telah memikirkan ini dan mengkaji tentang pemberlakuan kembali GBHN bersama para pakar hukum, di mana di dalam hal tersebut mencakup apakah GBHN dapat berdiri kembali dan dalam hal ini MPR sangat mempersiapkannya. MPR sangat mempersiapkannya dengan dibentuknya ad hoc yang dimaksudkan untuk mempersiapkan kembali materi-materi penting di dalam GBHN pada rapat paripurna tahunan MPR pada tahun 2018. Pendekatan yang digunakan untuk membahas pemberlakuan kembali GBHN adalah pendekatan konseptual dan historis, di mana dalam mendiskusikan hal tersebut berbasis pada sumber data sekunder. Saat MPR menghadiri kunjungan di Universitas Gadjah Mada, pemberlakuan kembali GBHN sempat disinggung kembali bahwa MPR yang menjabat mendapatkan amanah dari MPR periode sebelumnya untuk melakukan kajian-kajian ulang terhadap diberlakukannya kembali GBHN dalam Undang-Undang 1945 yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam pemberlakuan kembali GBHN di Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena opini tentang pemberlakuan kembali GBHN memiliki poin plus dan minus, di mana pandangan tersebut memiliki dampak yang besar dalam tata negara dan juga sistem pemerintahan yang ada. Maka dari itu, MPR merasa sangat penting untuk mendengarkan banyaknya aspirasi oleh pakar hukum, akademisi, dan juga masyarakat tentang pemberlakuan kembali GBHN, karena dengan hal itu maka dapat memperbanyak data dan poin penting dalam pemberlakuan kembali GBHN. Menurut salah satu anggota MPR, langkah pemberlakuan kembalinya GBHN merupakan hal yang tidak mudah, maka perlunya pendapat dari kalangan para ahli yang independen, sehingga tidak adanya kepentingan politik yang ada dan juga harus ada komitmen nasional yang kuat dalam pemberlakuan kembali GBHN. Beberapa ahli mengatakan bahwa pemberlakuan kembali GBHN disebabkan oleh lemahnya perencanaan pembangunan jangka panjang atau RPJP sebagai sistem persiapan pembangunan berikutnya. RPJP yang dibuat oleh Presiden kemudian didiskusikan serta disetujui dengan DPR secara bersama-sama hingga menjadi undang-undang. Adanya pemberlakuan kembali GBHN di Indonesia menuai pro dan kontra. Pasalnya, dengan berlakunya GBHN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, terdapat pergantian perumusan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pandangan mengenai pemberlakuan kembali GBHN di Indonesia. Eva Kusuma Sundari selaku politikus PDI Perjuangan memberikan pandangannya terkait diberlakukannya kembali GBHN. Beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memiliki arah yang jelas tanpa adanya GBHN. Selain itu juga dalam pergantian presiden, arah kebijakan akan berganti. Menurut Karyono Wibowo, pengamat politik dari Indonesia Public Institute, mengatakan bahwa GBHN ialah suatu panduan rencana pembangunan nasional yang memiliki jangka waktu tertentu dan dijalankan secara konsisten meskipun dengan struktur pemerintah yang berganti. Menurutnya, GBHN ini dibutuhkan agar pembangunan nasional menjadi lebih terarah. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yaitu Johnny Gerald Plate yang memberikan pendapatnya di mana pembangunan akan berjalan secara berkesinambungan dengan dibentuknya GBHN. Selain itu juga dengan adanya GBHN ini pemerintah tidak dapat secara semena-mena merubah arah kebijakan karena akan terpaku dan mengikuti kebijakan jangka panjang yang telah disusun. Berbeda pendapat dengan Refli Harun yaitu seorang pakar hukum tata negara, menurutnya dengan disusunnya GBHN oleh MPR akan membuat ruang gerak presiden menjadi terbatas.
Selain itu, jika arah kebijakan pembangunan yang tersusun dalam GBHN tidak terlaksana dengan baik, hal itu disebabkan lantaran pemerintah sebagai eksekutor tidak terlibat dalam penyusunannya.